Saya dikirim gambar ibu-ibu mengikat anaknya ke batang pisang, dia asik main medsos. Menangis anaknya, disipak-sipaknya pakai kakinya. Saking ngerinya dunia ini sekarang. Perawat bidan lahir anak orang kedinginan menggigil, dimasukkannya ke dalam apa namanya kotak kaca? Hah? Karburator. Masuk ke dalam, di setelnya berapa derajat Celcius, habis itu sibuk dia main medsos. Begitu asik main, tengoknya anak masak, gosong. Ambil kompor, letakkan panci di atas, masukkan air, asik main medsos. Anak baru pandai berjalan, masuk ke dalam, tinggal ngasih bumbu aja lagi. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Medsos ini sudah merusak luar biasa, tapi kita mesti cerdas. Handphonenya tak salah, salahkah handphone? Enggak, handphonenya cerdas, namanya smartphone. Yang punya handphone bodoh. Gara-gara handphone inilah kita tak sholat. Apa pula salahkan handphone? Handphonenya azan 5 kali satu hari. Subuh azan, zuhur azan, maghrib azan. Yang punya handphone tak ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata handphone. Dia pula marah, azan pula handphone. Padahal handphone itu udah mu'alaf. Inilah manusia. Jadi bukan salah medsos. Jamaah di Batam kenal Ustadz Abdul Somad nih dari medsos. Tapi medsos mesti dikelola dengan cerdas, cermat, cergas. Jangan sampai anak-anak kita habis. Zaman dulu kalau kita bertamu ke rumah orang, itu anak-anak kecil minta cium tangan, cium tangan. Sekarang sibuk anak kecil tuh main. Nak, salami Ustadz nak, salami Ustadz nak. Ustadz tuh ngasih tangan, ngasih tangan. Zaman dulu anak-anak berebut mau cium tangan Ustadz. Sekarang tangan dia pula dikasih gini. Kasih tangan nak, kasih tangan nak. Kacau. Sibukkan anak dengan hafalan juz amma. Kasih handphone, masukkan rekaman bacaan Al-Quran, tartil. Kalau dia mau nengok gambar, carikan qori kecil, anak kecil dengan Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun anin naba'il azim. Nanti habis maghrib ke isya suruh dia store. Jadi kan mama udah ngasih dengar ayat ini kan, store berapa ayat, dengarkan. Bapak juga begitu, habis maghrib ke isya 45 menit, matikan handphone, matikan TV, matikan laptop, matikan komputer. Alhamdulillah kami dari maghrib ke isya mati Pak Ustaz. Bapak matikan? Enggak, pemadaman bergilir. Nyatikan, store satu-satu, karena sekarang masjid belum aktif. Kalau masjid sudah aktif, maghrib ke isya pengajian di masjid, ibu-ibu ngajinya habis asar, maka habis subuh. Jangan tidur habis subuh. Habis subuh sementara mau berangkat sekolah karena sudah mulai offline, maka kemudian ada waktu setengah jam, storekan bacaan. Sudah juz berapa? Sudah juz 3, lanjut. Yang paling kecil Iqra, alhamdulillah. Ibu, Yasin bang. Tak pindah-pindah dari dulu Yasin. Apa kerja kalian di wirid Yasin itu tak pindah-pindah? Apa kelebihannya? Memang Yasin nggak pindah, tapi seragam udah 3. Jangan tersinggung, yang berseragam bagus, bagus. Ada jilbab warna pink, ada warna hijab. Saya seolah-olah kalau memandang ke ini seperti pelangi-pelangi, alangkah indah. Bagus. Itu untuk menyenangkan hati orang yang hampir tersinggung. Tapi majelis Yasin dekat rumah saya, majelis Az-Zahra namanya, tak pakai seragam. Karena tidak semua ekonominya mapan, jadi mereka mengeluh, kami nanti kalau seragam, nggak punya seragam, malu datang. Kalian yang sanggup seragam, beli. Sanggup membelikan kawan, beli. Tapi kalau gara-gara ini kalian susah tak mau datang, jangan. Tentang masalah kue, iuran gimana, lemper, lepat, lemet, segala macam, gak usah kalian pikirkan. Yang penting kalian duduk, datang, diam, dengar. Tertidur Pak Ustadz, mantap.
Kalau ada jamaah tertidur, itu menunjukkan bahwa hatinya tenang. Karena kalau hatinya tak tenang, tak mungkin bisa tidur. Orang kalau tak tenang, walaupun rumahnya besar, walaupun mobilnya mewah, walaupun gelangnya sebesar rantai sepeda motor, kalau hatinya tak tenang, jam 2 malam berkedip-kedip dia, kemana lelakiku? Jangan-jangan sudah berselingkuh sama si Lydia. Sekarang banyak PKK, apa itu? Persatuan Kinan-Kinan. Saya mancing aja. Tahu kenapa ibu ini ketawa? Mengikuti layang-layang lepas. Jamaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengambil pelajaran dari tontonan bagus, tapi hanyut dengan cerita sehingga lupa substansi, jangan. Apa pelajaran yang bisa diambil? Sayangi suami, jangan sampai dia berselingkuh. Kalau dia pulang ke rumah, ibu tampillah sebagai bidadari turun dari surga. Banyak sekarang perempuan bersolek bukan untuk suaminya, tapi untuk suami orang lain. Betul. Kalau pas mau keluar rumah, rambut bakma yang terurai, bibir bak delima merekah, alis bak semut beriring, pipi bak pauh dilayang. Begitu laki pulang ke rumah, mak lampir. Tapi itu tidak ada di Pulau Batam. Itu adanya di Zimbabwe, di Afrika sana. Di Batam ini semuanya solihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tukar lagu-lagu, CD-CD, MP3 ibu yang masa lalu. Siapa yang tak pernah masa lalu? Siapa yang tak pernah masa lalu? Kalian yang punya lagu macam-macam, robah menjadi solawat. Kenapa? Karena waktu kita mau sakratul maut, kita sedang demam, kita sedang sakit, panas dingin, memori hilang, yang akan terngiang di telinga adalah lagu yang paling sering kita dengar. Insya Allah kalau kita sering dengar selawat tadi, pas kita terbaring, demam, panas tinggi, karena ada umi yang paling berbahaya sekarang, namanya Omikron. Tiba-tiba kita menggigil, tak tahan, sekarang dia tak datang. Memang biasa awal tahun, akhir tahun dia tak ada. Dia nanti adanya pas dekat-dekat Idul Fitri. Mana tahu dia datang. Jadi kita terngiang di telinga, keluar dari mulut kita, Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Anak kita di samping pun meleleh air matanya, dia langsung Sallallahu Rabbuna. Tapi bayangkan betapa malunya kita waktu sedang di ruang ICU, tiba-tiba yang keluar dari mulut, What can I do? What can I do? Na'udzubillah. Bayangkan kalau yang keluar dari mulut, tak sengaja. Saya karena di masjidnya, dia segan saya ngaji. Kalau di tanah lapang 3 album kita selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tausiah kita lebih kurang. Ternyata padahal ini kan jam genting ini kan. Jam 3 ini jam genting. Jam-jam orang. Cemana nampak kau tadi Ustadz waktu ceramah? Entahlah, berat kali. Kadang-kadang 3 Ustadz aku tengok. Udah aku gini-gini kan hilang dia gitu.
Kenapa kau tetap tak tertidur? Takut aku jatuh. Memangnya kau di mana waktu itu? Duduk di tangga. Peace. Masya Allah. Ternyata kalau kita menyampaikan di depan orang yang hatinya plong, terbuka, itu yang menyampaikan itu tak ada beban. Itu saya rasakan dari lubuk hati saya yang paling dalam. 1 jam saya bicara, saya tak ada beban, macam ngobrol nyantai. Tapi kalau kita ceramah di depan orang yang hatinya tertutup, lamanya minta ampun. Pernah Ustaz mengalami seperti itu? Pernah? Kapan itu? Mungkin karena tempatnya kosong. Di hotel bintang 5, megah, mewah, sejuk, dingin, lama terasa. Kapan itu? Acara buka bersama. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Jamaah tuh gini semua. Dalam hati dia terserah kalau Pak Ustaz lama kali azan maghrib ini. Tak ada responnya sama sekali. Untungnya tak ada tulisan. Kalaulah malaikat tak sayang, Allah tak Ghafur, tak Rahman, tak Rahim, nampak di sini tulisan non responding. Sakare PDW. Setelah kau lah mau kau ucapkan. Begitu terdengar azan maghrib, Allahu Akbar, barulah senyum. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah SWT. Begitu pas mau saya tutup, langsung protokol datang. Mohon maaf Pak Ustaz. Kenapa? Itu tadi azan dari handphone. Jadi hari ini mudah-mudahan hati ibu bapak terbuka, masuk kaji tadi. Intinya kita tidak bosan untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Itulah kesimpulannya. Jadi nanti kalau ada yang nanya, siapa tausiah di Masjid Jabal Arafah tadi? Ustaz Somad. Apa judulnya? Amar ma'ruf nahi munkar. Isinya amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang bisa kau simpulkan? Amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa cuma itu yang bisa kau tangkap? Aku fokus. Yang kau fokuskan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Demikian, mohon maaf segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.